one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Hasbi Fauzia. Video ini dibuat selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni musik dan karawitan, Hasbi juga ingin memberikan pengetahuan dan wawasan kepada teman-teman semua mengenai pendidikan seni musik dan karawitan. Nah, teman-teman, di video kali ini Hasbi tidak akan sendirian menjelaskannya, tapi Hasbi akan ditemani oleh Teh Susanti. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Nah, teman-teman, di video kali ini Hasbi akan membahas tentang seni musik, tapi Hasbi tidak akan langsung kepada seni musiknya, tapi Hasbi akan menjelaskan belajar melalui imitasi. Nah, lanjut ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, sebelum lebih dalam mengenai apa sih yang dimaksud dengan belajar melalui imitasi itu, nah Hasbi akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu makna belajar. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya makna belajar, mengajar, dan lain-lain di telinga kalian. Nah, Hasbi jelaskan ya bahwa kata belajarnya itu dulu ya. Belajar merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pengetahuan baru sehingga terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi belajar itu suatu kegiatan yang asalnya tidak tahu jadi tahu, asalnya tidak bisa jadi bisa. Nah, itu makna yang simple ya, seperti itu. Nah, kemudian lantas apa itu arti imitasi? Wah, imitasi udah gak asing lagi di telinga kalian ya. Apa sih itu imitasi? Nah, imitasi adalah perbuatan meniru sesuatu, baik tindakan, tingkah laku, gaya hidup, hingga penampilan fisik seseorang. Nah, jadi imitasi itu adalah meniru sesuatu ya, teman-teman. Jadi apa dong? Kita simpulkan bahwa belajar melalui imitasi suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang. Nah, karena kita ini karena Hasbi sendiri mengambil prodi pendidikan guru sekolah dasar, maka dari itu Hasbi terjun langsung kepada apa? Kepada siswa kan? Ya, nantinya Hasbi akan terjun langsung kepada siswa. Nah, maka dari itu proses kegiatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh siswa. Nah, dengan cara apa? Dengan cara meniru sesuatu. Sesuatu itu tidak hanya tindakan saja, tingkah laku juga bisa, penampilan fisik seseorang juga bisa. Seperti itu, teman-teman. Next ya. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu belajar, apa itu imitasi. Nah, sekarang pengertian lebih dalamnya lagi mengenai belajar melalui imitasi itu apa sih? Jadi, belajar melalui imitasi merupakan suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsangan dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Nah, pindahin dulu ya. Atau suatu proses kegiatan belajar yang dilakukan dengan meniru sesuatu yang dijadikan contoh. Seperti itu, teman-teman. Jadi, intinya belajar melalui imitasi itu suatu proses tindakan yang dilakukan oleh siswa melalui peniruan. Ya, seperti itu. Next ya. Nah, kita next.
Nah, selanjutnya yaitu pengertian belajar menulis, pengertian belajar melalui imitasi menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh Teh Susan. Kepadanya dipersilahkan. Baik Teh Aspi, terima kasih atas waktunya. Teman-teman dilanjutkan ya presentasinya. Em, Susanti akan memaparkan pengertian belajar melalui imitasi menurut para ahli. Sebenarnya ada banyak ya, cuman kelompok kami akan memaparkan dari 3 ahli. Yang pertama, menurut Tarde, imitasi adalah contoh mencontoh, tiru meniru, ikut mengikuti. Dalam kehidupan nyata, imitasi ini berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh kehidupan sosial itu terinternalisasi dalam diri anak berdasarkan faktor imitasi. Nah, jadi menurut Tarde ini, imitasi ini adalah kegiatan mencontoh atau meniru sesuatu. Nah, jadi segala perilaku yang dilakukan oleh anak-anak di kehidupan sosial itu sebagian besar dipengaruhi oleh proses imitasi ini karena mereka sangat sering berada di kehidupan sosial tersebut. Itu menurut Tarde. Nah, yang kedua adalah menurut Bandura, imitasi adalah perilaku yang dihasilkan ketika seseorang melihat model atau orang lain melakukan sesuatu dalam cara tertentu dan mendapatkan konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, kalau menurut Bandura, imitasi ini adalah perilaku yang dihasilkan setelah dia melihat contoh, lalu dia tiru di kehidupan sehari-harinya, dan setelah ditiru dia mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan tersebut. Itu menurut Bandura. Nah, yang ketiga menurut Barlow, imitasi ini adalah sebagian besar dilakukan manusia melalui penyajian contoh perilaku atau modeling, yaitu proses pembelajaran yang terjadi ketika seseorang mengobservasi dan meniru tingkah laku orang lain. Nah, jadi kalau menurut Barlow, imitasi ini hampir mirip ya dengan apa yang dikatakan Bandura, hanya saja kalau Bandura setelah dia melakukannya di kehidupan sehari-hari, dia akan mendapat konsekuensi. Kalau menurut Barlow, imitasi ini hanya sebatas ketika dia diberikan contoh, melihat contoh, lalu dia mengobservasinya dan akhirnya dia tiru di kehidupan sosialnya, itu sudah dinamakan imitasi. Jadi kesimpulannya, 3 ahli tadi menyebutkan bahwa imitasi ini adalah kegiatan meniru, mencontoh, atau mengikuti sesuatu. Jadi anak-anak ini diberikan dulu contoh, lalu akhirnya mereka observasi, mereka lihat, mereka ingat-ingat. Nah, setelah itu mereka tiru di kehidupannya. Itu adalah imitasi menurut para ahli. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan faktor yang mempengaruhi kegiatan imitasi. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan imitasi. Yang pertama faktor psikologi, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor interaksi sosial, dan yang keempat faktor media massa. Faktor psikologi ini adalah faktor yang ada di dalam diri orang tersebut. Contohnya keinginan, minat, pemikiran, emosi, dan keinginan dari orang tersebut. Itu adalah faktor psikologi. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Kita tahu bahwa segala sesuatu kegiatan manusia itu pasti dilakukan di lingkungan ya. Nah, karena sangat sering berada di lingkungan tersebut, akhirnya lingkungan mempengaruhi kegiatan imitasi. Nah, yang ketiga adalah faktor interaksi sosial. Interaksi ini berupa komunikasi. Jadi, selain lingkungan, komunikasi antar teman, misalnya antar kita dengan orang dewasa atau misalnya kita dengan orang yang lebih kecil, itu juga akan mempengaruhi kegiatan imitasi. Nah, yang terakhir adalah media massa. Kita tahu bahwa media massa ini perkembangannya sangat cepat ya. Dan di dalam media massa ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, baik itu dari dalam negeri, dari luar negeri, atau bahkan dari luar-luar kota juga banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Nah, karena banyaknya informasi tersebut, maka media massa juga akan mempengaruhi kegiatan imitasi. Nah, jadi teman-teman, imitasi ini tidak serta-merta bisa terjadi secara langsung. Misalnya, ketika seseorang melihat sesuatu nih, terus dia tirukan di kehidupannya, tidak bisa terjadi seperti itu ya. Jadi ketika mereka akan menirukan perilaku tertentu itu, ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama psikologi, keinginan dari orang tersebut. Yang kedua lingkungannya. Yang ketiga interaksi sosialnya. Yang keempat media massa gitu. Jadi misalnya kita ingin
siswa-siswa kita nih bisa menari dengan baik misalnya, terus kita contohkan tarian yang sangat bagus. Nah, tidak serta-merta siswa kita semuanya bisa melakukan apa yang kita harapkan. Ada yang bisa menirukannya lebih baik dan ada juga yang bahkan sama sekali tidak bisa menirukannya. Kenapa? Karena dipengaruhi 4 faktor tadi. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap melakukan imitasi. Nah, ada 4 tahap untuk melakukan imitasi. Yang pertama, tahap perhatian. Yang kedua, tahap retensi. Yang ketiga, tahap reproduksi motorik. Dan yang keempat, tahap motivasi. Nah, tahapan-tahapan ini lebih lanjut akan dijelaskan oleh Teh Hasfi. Monggo Teh Hasfi, presentasinya dilanjut. Baik, terima kasih Teh Susan yang telah memaparkan tadi pengertian menurut para ahli, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian tahapan-tahapannya ya. Nah, sekarang Hasbi akan melanjutkan ya. Jadi, apa sih implementasinya? Apa sih bagaimana contoh belajar melalui imitasi pada pembelajaran seni musik? Nah, belajar imitasinya kita implementasikan contohnya pada pembelajaran seni musik ya teman-teman. Nah, yang pertama itu untuk melatih vokal bass siswa, guru memperdengarkan suara katak dan memerintahkan siswanya untuk meniru suara tersebut. Nah, seperti itu contoh misalnya guru itu memperdengarkan suara katak kepada muridnya. Kan suara katak itu misalnya seperti ini, krok-krok kayak gitu kan. Nah, kemudian guru itu memerintahkan kepada siswanya, ayo tirukan coba suara katak. Nah, pasti siswanya juga akan menirukannya. Nah, itu disebut pembelajaran imitasi, karena kan menirukan ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk menciptakan aluran melodi atau musik pengiring untuk tarian, guru mencontohkan video perkusi, kemudian memerintahkan siswanya untuk meniru dengan peralatan yang ada, seperti itu. Nah, kita sering melihat bahwa perkusi itu tidak hanya dengan alat musik yang canggih, tidak hanya alat musik yang tidak alat musik yang instan gitu, bisa langsung dipakai, enggak, tapi kita juga bisa melihat perkusi yang bahkan kita juga pernah melihat bahwa perkusi itu ada dari peralatan bekas gitu ya. Nah, seperti dari botol, kemudian dari ember, atau dari apa sih tabung yang lain, dari kaleng juga bahkan ada. Nah, yang kedua, jadi ketika kita ingin memperlihatkan perkusi kepada siswa, jadi kita perlihatkan dulu contoh perkusi. Oh, ini perkusi. Nah, kemudian sekarang contohkan dengan alat musik atau misalnya tuh dengan peralatan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, jadi si anak itu kan, oh, yang tadi mah pakai perkusinya, misalnya pakai drum gitu ya, drum gitu. Nah, karena dia gak punya di rumah, nah dia bisa mencontohkannya dengan alat yang ada di rumahnya, seperti baskom ya, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada beatbox. Nah, beatbox ini mungkin gak asing lagi ya di telinga kalian. Jadi beatbox itu meniru suara alat musik menggunakan indera pengecap, kayak gitu ya, pakai indera pengecap beatbox. Nah, sekarang udah paham ya. Jadi contoh belajar melalui imitasi itu pada pembelajaran musik seperti apa sih? Nah, next. Nah, teman-teman, sebelum Hasbi tutup, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa Hasbi sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang tadi Hasbi dan Teh Susan sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai calon guru itu harus mempersiapkan untuk kedepannya kita akan mengajar peserta didik kita. Oke teman-teman, bagi yang mau bertanya apa yang tadi Hasbi sampaikan, ada yang ingin ditanyakan, boleh boleh chat
atau tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa Hasbi sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang tadi Hasbi sampaikan itu bisa bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat di kolom komentar. Baik, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.